Temenin aku panen lagi yuk. Halo. Jadi teman-teman, di hari yang cerah dan berbahagia ini, aku mau panen pare. Aku sangat bersemangat sekali panen hari ini. Karena udah lama juga nggak panen-panen dan ini panen perdana aku. Walaupun cuma ngebun di halaman rumah, tapi hasilnya dapat banyak pare segar. Oh ya, next panen-panen apa lagi ya? Jangan lupa ikutin aku terus. Apa cuma aku aja yang suka banget sama kangkung? Halo. Jadi teman-teman, hari ini aku mau ke kebun. Aku mau panen kangkung yang baru tumbuh ini. Apa cuma aku aja yang suka banget sama kangkung? Saking sukanya sama kangkung, baru sebesar ini aja udah aku panen. Kira-kira ada gak ya yang sama kayak aku? Untung aja aku tanam, jadi ketika kita mau tinggal petik aja di kebun. Begini nih enaknya berkebun, kapanpun kita mau tinggal ambil aja di kebun. Ikutin aku panen-panen lagi yuk. Halo. Panen kali ini bakal seru banget soalnya dalam satu musim cuma bisa panen satu kali aja. Jadi teman-teman, hari ini aku mau panen buah sawo. Karena udah sering banget aku dapat yang udah matang di pohon. Jadi aku putuskan buat panen aja semuanya. Walaupun pohonnya pendek tapi buahnya lumayan lebat juga. Sawo ini salah satu buah yang menurut aku wajib banget kamu tanam. Selain perawatannya mudah, sawo ini juga bisa ditanam di filter bag dijadikan tambu lampot. Dan yang paling aku suka dari buah sawo ini rasanya yang manis banget. Yang nggak bisa aku dapatkan dari buah-buah yang lainnya. Setiap tahun sawo ini selalu berbuah dan sekarang buahnya makin lebat aja. Mungkin karena tanahnya yang subur dan juga efek kemarau, jadi pohon-pohon buah yang ada di tempatku selalu berbuah dengan lebatnya. Seneng banget bisa panen buah di sekeliling rumah. Ini mah bener-bener panen yang sangat melimpah. Padahal pohonnya sependek ini, aku berdiri aja masih tinggian aku. Pokoknya rekomendasi banget buat kamu yang mau tanam buah. Senengnya bisa panen buah hasil tanam sendiri. Temenin aku ngebun lagi yuk. Halo. Baiklah teman-teman, sepertinya jagung manisku hari ini udah siap dipindah tanamkan. Di sini aku take videonya pagi sekitar jam 8. Oh ya, sebelum ditanam aku pindahin dulu benihnya dari pot semai ke nampan biar mempermudah aja nanti pada saat tanamnya. Menurutku kalau belum tanam jagung manis rasanya belum lengkap ngebunnya. Di sini ada sekitar 16 jagung manis yang mau aku tanam sekarang. Aku tanam di filter bag yang berukuran 100 liter. Satu filter bag ini aku tanam sekitar 2 pohon aja. Untuk media tanamnya aku pakai tanah dengan campuran jerami busuk buat pupuk organiknya nanti. Setelah ditanam seperti biasa, langsung aku siram biar cepat beradaptasi di lingkungan yang baru. Tanam jagungnya udah selesai, kita cek lagi ya di video selanjutnya. Terima kasih ya udah nemenin aku ngebun hari ini. Lahan sempit halaman rumahku bisa jadi sumber ketahanan pangan bagi keluarga dan hasilnya juga bisa kita jual. Halo. Yuk temenin aku update tanaman apa aja yang aku tanam di kebun halaman rumah. Yang pertama ada buncis. Seperti yang teman-teman tahu di video sebelumnya, masih merambat dan sekarang udah mulai berbunga. Lanjut lagi, di sini ada bayam yang udah bisa mulai dipanen. Ada juga kangkung karena tanamnya barengan jadi bisa yang ini juga dipanen. Terong aku juga sekarang udah mulai besar dan bunganya ada yang mekar di pohon lain juga. Calon bunganya udah pada bermunculan. Bukan hanya itu, kacang panjang aku juga sekarang udah ada yang mulai merambat. Semua tanamanku tumbuh dengan baik dan subur-subur. Apalagi kalau udah lihat cabai ini, bikin gemes aja pengen metikin. Pemandangan seperti ini juga yang nanti kamu lihat kalau berkebun. Yuk mulai dari sekarang. Temenin aku panen-panen lagi yuk. Halo. Semenjak aku berkebun, sekarang udah gak pernah lagi kekurangan sayur, bumbu, ataupun buah. Dengan berkebun di rumah, tentunya kesehatan lebih terjaga lagi. Oh ya, hari ini ada bayam yang mau aku panen. Aku mulai di tengah aja karena di sana ada jagung manis yang udah tertutupi sama bayam. Di sini panen secukupnya aja, lanjut aku mau merawat jagung manisnya. Karena tadi panennya dipotong, jadi sekarang aku mau cabutin bekas potongan bayam tadi. Biar jagung manisnya tumbuh dengan baik dan bisa mendapatkan pencahayaan sinar matahari yang cukup. Tidak lupa juga tanahnya ikut aku gemburkan dengan cara dicongkel-congkel seperti ini aja. Senangnya berkebun selalu bisa makan sayur segar setiap hari. Temenin aku panen labu yuk. Halo. Jadi teman-teman, labu yang aku tanam dulu sekarang udah berbuah dan hari ini panen perdana aku. Seperti yang teman-teman suka lihat di video-video aku sebelumnya, sering banget panen labu. Nah, yang sering aku panen kemarin-kemarin itu labu yang di belakang rumah. Yang pohonnya aku rabatkan ke pohon sirsa. Walaupun jenisnya sama, tapi yang di depan ini lebih subur. Hari ini aku bener-bener dikasih kejutan sama si labu ini. Karena warna buahnya yang hijau gelap sangat gak kelihatan, hampir mirip sekali sama daunnya. Teman-teman, ada yang tahu gak ini jenis labu apa? Rasanya itu beda banget sama labu yang biasanya. Rasa labu ini kayak ada manis-manisnya. Dan yang paling menarik dari si labu ini, walaupun udah besar seperti ini aja, tetap aja masih muda. Dan ini hasil panen labu hari ini yang tadinya gak kelihatan, ternyata kalau sudah dikumpulkan dapat banyak. Alhamdulillah, semoga berkah. Aku mau bagi-bagi ke saudara.
Yang ditunggu-tunggu akhirnya tumbuh juga. Halo. Jadi ngebun kali ini aku mau ganti penopang buat pohon naga. Tapi sebelumnya aku mau sepil kebun halamanku dulu. Karena sebagian teman-teman masih terheran-heran kenapa kebunku masih selamat dari gangguan ayam tetangga. Jadi teman-teman, untuk melindungi ayam-ayam yang suka banget usil sama tanaman, kebunnya aku kasih pagar seperti ini. Untuk pagarnya aku pakai jaring waring yang lebarnya 120 cm. Jaring ini rekomendasi banget buat pagar kebun karena ayam kecil maupun besar gak bakalan bisa masuk. Terkecuali yang punya ayamnya yang masuk. Oke, lanjut lagi yuk ngebunnya. Jadi aktivitas ngebunku kali ini mau ganti penopang buat rambatan pohon naga. Sebelumnya pohon naganya aku rambatkan pada pohon jeruk lemon, tapi sayangnya kayaknya pohon lemonnya sakit, jadi aku ganti aja pakai pohon cebreng. Di sini pohon lemonnya aku potong aja karena di sini masih ada anakan yang tumbuh lagi. Sebelumnya aku juga udah siapin pohon cebrengnya, jadi tinggal gali aja lubangnya buat menanam pohon cebreng. Di sini aku gali lubangnya gak perlu dalam-dalam, langsung aja ditanam, nanti juga akan tumbuh. Sebelum aku timbun dengan tanah, aku siram dulu pakai air agar si pohonnya cepet tumbuh, baru ditimbun dan disiram lagi. Tidak lupa juga aku mengikatnya biar gak goyang-goyang ataupun roboh kena angin. Seminggu kemudian akan tumbuh seperti ini dan beberapa bulan akan rimbun. Semoga aja di video berikutnya aku bisa sepil bunga ataupun buahnya. Terima kasih udah nemenin, sampai ketemu lagi di video berkebun aku berikutnya. Sejak aku posting pada tanggal 1 Agustus tentang rambutan tanah ini, ternyata tanggapan teman-teman banyak banget. Gak sedikit pun yang pengen tahu buahnya seperti apa. Nah, buahnya itu seperti ini, ada duri-duri kecilnya, dan ini masih bisa besar lagi loh. Kalau udah matang, size buahnya per biji hampir sebesar rambutan. Dan besar keseluruhannya buah ini, bulatnya itu hampir sebesar buah kelapa. Untuk bahasa daerahnya kalau di kampung aku, ini disebut perahulu. Dan untuk bahasa Indonesianya aku cari ternyata rambutan tanah. Di desaku ini termasuk kategori buah-buahan. Di dalamnya banyak bijinya, tapi rasanya dominan manis dan aromanya khas banget. Aku suka banget buah ini sampai aku rela belusukan ke hutan demi ingin mendapatkan bibitnya. Selang beberapa minggu lagi dari sekarang, aku bakal update lagi perkembangannya. Jadi jangan lupa ikutin aku terus ya. Gak tahu kenapa tiba-tiba daun pareku menguning. Bukan hanya daunnya saja, ternyata sampai ke buahnya. Padahal ini masih kecil, tapi kayak yang udah mau matang aja. Daripada gak kemakan malah jadi busuk di pohon, aku putuskan panen semuanya. Sebenarnya sayang banget harus panen lebih awal, tapi kayaknya penyakit itu menular. Soalnya udah 2 kali aku dapat buah pare dengan kasus yang sama. Lanjut lagi di sini juga aku mau panen genjer. Kelihatan banget daun mudanya udah banyak keluar, apalagi bunga-bunganya udah pada bermekaran. Semenjak aku tanam genjer di ember, ini benar-benar inovasi yang sangat membantu banget bagi aku yang suka sama sayuran ini. Apalagi sekarang di musim kemarau seperti ini, habitat genjer di sawah udah berkurang dan aku masih bisa menikmati tanpa harus mengenal musimnya, tanpa harus panas-panasan, kotor-kotoran kena lumpur, dan lebih aman lagi dari gigitan lintah air. Pokoknya buat kamu yang suka banget sama sayuran ini, wajib banget tanam di ember. Nah, sekarang ada kangkung yang mau aku panen, yang aku tanam di filter bag. Dari kemarin aku udah ngebet banget pengen panen kangkung ini, tapi selalu terabaikan, jadi baru bisa sekarang. Segini aja dulu untuk panen hari ini. Ada kangkung, sayur genjer, dan juga pare. Hari ini seperti biasa temenin aku ngebun lagi. Berhubung kemarin pareku demam karena mungkin kepanasan, jadi sekarang aku mau beresin pohon rambatannya. Sebenarnya pare ini aku tanam di luar pagar, tapi aku rambatkan ke dalam. Jadi aku mau mulai dari sini aja. Sebenarnya aku nggak pernah ngalamin kejadian seperti ini dan takutnya menyebar ke tanaman lain. Aku cepet-cepet aja bongkarin si parenya. Aku juga nggak membibitkan lagi dari pohon pare ini karena takut kejadian ini terulang kembali di masa depan. Segala upaya aku udah lakukan, berbagai fungsi organik dan kimia telah aku coba, tapi nggak membuahkan hasil. Aku cek di perakarannya juga bagus, tapi nggak tahu kenapa masih tetap begitu. Mungkin karena iklim musim kemarau yang berkepanjangan jadi begitu. Teman-teman ada yang pernah ngalamin gak kejadian seperti aku sekarang? Daun pare menguning sebelum waktunya sampai ke buah-buahnya juga kena. Setelah parenya aku bongkar, dilanjut dengan menggemburkan media tanamnya. Tidak lupa aku juga menambahkan sekam mentah yang sudah lapuk agar kegemburannya terjaga, agar tanah kembali sehat dan penuh unsur hara. Bekas rambatan pare tadi aku timbun di sini. Walaupun harus menunggu sekitar 30 hari, tapi cara ini sangat efektif membuat tanah kembali sehat dan tanaman bisa subur kembali. Biasanya setelah 30 hari rambatan parenya sudah membusuk jadi kompos yang terurai secara alami. Langkah selanjutnya baru ditambahkan kohe, arang sekam, dan juga kapur dolomit. Lanjut diaduk agar tercampur merata, baru deh bisa ditanami. Jika video ini sangat bermanfaat, kalian boleh share sebanyak-banyaknya agar teman-teman yang lain tahu dan bisa lebih bermanfaat lagi. Aku juga tanam bawang daun, tapi ketika aku lihat bawang daun punya tetangga, langsung aku salvo. Karena gak semua orang bisa tanam bawang daun sesubur ini. Bikin gemes aja lihatnya.
Sebagai gantinya pare aku yang kemarin ini aku udah tanam lagi. Penanamannya aku nggak bikin videonya, si pare ini bukan dari benih yang kemarin, ini benih yang baru ya. Jadi dengan adanya pare ini semoga jadi pelengkap kebun aku lagi. Apalagi sekarang parenya udah mulai merambat, jadi nggak terlalu jauh ketinggalannya. Tanaman yang lain berbuah, pare ini nantinya berbunga. Jadi bisa lagi deh panen-panen parenya. Sambil liburan ke kebun karena sesenang itu, jadi kalau aku udah ngebun, serasa liburan yang paling menyenangkan. Dari proses pembersihan gulma seperti ini, rasanya itu nggak ada beban, nggak ada tekanan juga. Seiringnya waktu berjalan dan juga banyak belajar dari pengalaman, sekarang aku udah tahu tipe-tipe tanaman dan media tanam yang cocok bagi berbagai tanaman. Ternyata tanaman itu media tanamnya berbeda-beda. Ada yang suka dengan kegemburan, ada juga yang suka dengan media tanam yang lembek. Seperti jagung manis ini. Ini media tanam yang lembek yang belum sempat aku ganti. Sebelumnya aku tanami dengan cabai tapi gak bisa berkembang. Lanjut aku ganti dengan tanaman jagung manis. Ternyata sejauh ini jagung manis masih bisa hidup dan berkembang dengan baik. Walaupun media tanamnya lembek seperti ini, apalagi mungkin kalau media tanamnya gembur. Tapi gak tahu juga kedepannya akan seperti apa. Makanya di sini aku bantu gemburkan sedikit agar lebih subur lagi. Karena sibuknya kerjaan di luar ngebun sampai gak aku update pertumbuhan tanaman di kebun aku. Tiba-tiba aja tomat ini udah sebesar ini, udah mulai keluar juga calon-calon bunganya. Di sini aku lagi potong tunas-tunas air yang tumbuh di ketiak daun agar nutrisi itu fokus ke pembuahan. Ini cara aku mengantisipasi kerontokan pada buah tomat dengan cara mengurangi pertumbuhan yang baru seperti tunas air.